penjelasan tentang prosedur mikrokonseling dari mata kuliah yang diangku oleh Ibu Dr. Yenti Arsini, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur mikrokonseling. Nah, sebelumnya, mikrokonseling adalah proses latihan konseling dalam skala kecil. Nah, di mana konselor pemula berlatih satu atau beberapa keterampilan dasar konseling dalam sesi singkat. Latihan ini dilakukan secara terstruktur agar konselor dapat belajar secara bertahap, menerima umpan balik, dan meningkatkan keterampilannya. Nah, pada awal kemunculannya, mikrokonseling digunakan dengan alat bantu video tape untuk merekam praktik mahasiswa konselor. Setelah itu, mahasiswa dan dosen dapat memutar ulang video tersebut untuk mengevaluasi cara kerja konselor, ekspresi wajah, nada suara, serta teknik yang digunakan. Cara ini terbukti sangat efektif karena mahasiswa bisa belajar secara bertahap, terstruktur, dan langsung terlihat hasilnya. Nah, seiring waktu, mikrokonseling menjadi standar dalam pelatihan konselor di banyak negara karena metode ini dianggap mampu meningkatkan keterampilan konseling lebih cepat dibandingkan cara tradisional. Nah, prosedurnya juga berkembang menjadi semakin lengkap, meliputi tahap persiapan, pembukaan, inti, penutup, evaluasi, dan refleksi. Tahapan ini membuat proses latihan lebih rapi dan terarah, sehingga calon konselor bisa memahami alur sesi konseling seperti yang terjadi dalam praktik di lapangan. Nah, yang pertama itu ada tahap persiapan dan perencanaan. Nah, pada tahap ini, konselor menentukan keterampilan apa yang akan dilatih. Misalnya, mendengarkan aktif, bertanya terbuka, refleksi perasaan, atau parafrase. Konselor juga menentukan skenario singkat serta peran masing-masing, siapa yang akan menjadi konselor, klien, dan observer. Nah, tahap ini penting karena menjadi dasar arah latihan. Konselor biasanya menyiapkan suasana ruang yang tenang, memastikan posisi duduk nyaman, dan menegaskan durasi sesi, misalnya 5-10 menit. Nah, tujuannya adalah agar proses latihan berjalan fokus. Nah, yang kedua itu ada tahap pembukaan. Nah, tahap pembukaan adalah bagian ketika konselor membangun keakraban dan menjelaskan tujuan latihan. Nah, konselor memperkenalkan diri, menjelaskan bahwa ini adalah sesi mikrokonseling, serta menjelaskan keterampilan apa yang sedang dilatih. Konselor juga memastikan klien merasa aman dan siap untuk memulai. Nah, pada bagian ini, konselor dapat mengatakan hal seperti, ini adalah sesi latihan, saya akan fokus melatih keterampilan mendengarkan aktif. Kamu bisa berbagi cerita yang kamu nyaman untuk dibicarakan. Tidak perlu sempurna, ini hanya latihan. Nah, tahap pembukaan membantu klien memahami batasan sesi dan menciptakan suasana yang nyaman. Nah, tahap yang ketiga itu ada tahap inti. Nah, pada tahap ini, bagian utama dari mikrokonseling yaitu ketika konselor mempraktikkan keterampilan yang sedang dipelajari. Nah, jika keterampilannya adalah mendengarkan aktif, maka konselor menunjukkan kontak mata, bahasa tubuh hangat, dan menghindari interupsi. Nah, jika keterampilannya adalah bertanya terbuka, konselor mengajukan pertanyaan yang memancing klien bercerita. Nah, jika fokusnya refleksi perasaan, konselor membantu menemai dan memvalidasi emosi klien. Nah, pada tahap ini, konselor tidak perlu menangani masalah klien secara tuntas seperti konseling sungguhan. Tujuan utamanya adalah mempraktikkan teknik secara benar dan konsisten. Tahap yang keempat itu ada tahap penutup. Tahap penutup ini dilakukan ketika sesi latihan selesai. Nah, konselor mulai menutup pembicaraan secara perlahan, mengucapkan terima kasih kepada klien, dan memastikan klien merasa baik-baik saja. Contoh kalimat penutup bisa berupa, nah, kita akhiri sesi latihan hari ini. Terima kasih sudah bercerita. Semoga kamu merasa cukup nyaman selama latihan tadi. Nah, tahap ini mengajarkan konselor cara menutup sesi secara profesional, sopan, dan tetap menjaga suasana hangat. Nah, tahap yang kelima itu ada tahap evaluasi dan refleksi. Nah,
Evaluasi dilakukan setelah sesi latihan selesai. Biasanya konselor, klien, dan observer saling memberikan masukan. Mereka membahas apa yang sudah baik, bagian mana yang perlu ditingkatkan, serta bagaimana perasaan mereka selama proses berlangsung. Refleksi konselor biasanya mencakup apa yang berjalan lancar, apa yang sulit, apa yang ingin diperbaiki dalam latihan berikutnya. Nah, tahap ini sangat penting dalam mikrokonseling karena justru disinilah pembelajaran paling banyak terjadi. Konselor belajar melihat kekurangan dan memperbaikinya. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan prosedur mikrokonseling. Keberhasilan dalam pelaksanaan mikrokonseling dipengaruhi tidak hanya oleh kemampuan teknis peserta, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang mendukung. Faktor pertama adalah kesiapan individu peserta. Nah, tingkat motivasi belajar yang tinggi, rasa percaya diri, dan sikap terbuka terhadap masukan sangat berperan penting terhadap hasil latihan. Peserta yang memiliki tekad untuk berkembang biasanya akan menunjukkan kemajuan yang lebih signifikan. Nah, faktor kedua adalah kemampuan instruktur. Seseorang instruktur yang berpengalaman dan dapat diberikan umpan balik dalam cara yang positif dan terarah akan sangat mendukung proses pembelajaran. Instruktur perlu menciptakan suasana latihan yang aman, mendukung, dan tanpa rasa takut agar peserta lebih berani untuk mengeksplorasi potensi diri mereka. Faktor ketiga adalah suasana tempat latihan. Ruangan yang nyaman, peralatan tambahan seperti kamera, serta suasana kelompok yang saling menghargai akan meningkatkan efektivitas proses belajar. Nah, selain itu, budaya organisasi atau lembaga pendidikan juga memengaruhi. Lembaga yang menekankan pentingnya praktik langsung dan refleksi akan melahirkan calon konselor yang lebih kompeten. Sebelum konseling masuk, saya pastikan ruangan sudah nyaman dan aman. Fokus pada sesi hari ini adalah membuat konseling memahami emosinya dan menemukan langkah kecil untuk mengurangi tekanan. Nah, saya akan menggunakan teknik refleksi perasaan, probing, dan merangkum. Waktu sesi kira-kira 10-15 menit. Setelah ini saya siap memulai percakapan. Terima kasih sudah datang. Bagaimana perasaan hari ini? Saya agak capek Bu, tapi siap mencoba. Baik, hari ini kita akan membahas hal yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini. Kamu nyaman untuk memulainya? Saya Kamu sempat cerita kalau akhir-akhir ini kamu mudah marah. Boleh kamu jelaskan sedikit tentang hal itu? ya saya gampang kesal Bu. Hal-hal kecil pun bikin saya marah. Menurutmu apa yang biasanya memicu kemarahan itu? Biasanya karena tugas Bu. Terus ada teman yang salah respon. Oh, jadi kamu merasa tekanan dari tugas dan situasi sosial membuatmu semakin sensitif. Ya, benar Bu. Saat marah itu muncul, apa yang kamu rasakan dalam dirimu? Saya merasa kewalahan itu Bu. Jadi sebenarnya bukan hanya marah, tapi kamu merasa terbebani ya? Ya Bu, lebih ke terbebani. Nah, menurutmu apa langkah kecil yang bisa membantu mengurangi rasa kewalahan itu? Mungkin dengan membuat daftar tugas Bu, biar tugasnya nggak menumpuk di kepala. Bagus. Nah, apakah membuat daftar tugas harian terasa mungkin untuk kamu mulai? Di pembicaraan kita hari ini, apa yang paling membantu buat kamu? Saya sadar marahku itu muncul karena tertekan, bukan karena orang lain. Nah, kapan kamu berencana mulai membuat daftar tugas tadi? Rencananya nanti malam Bu, sebelum tidur. Baik, semoga langkah kecil itu membantu. Terima kasih sudah terbuka hari ini. Ya. Baik, sesi berjalan dengan lancar sesuai tujuan. Konselor juga memahami emosinya dan menemukan langkah konkret. Teknik refleksi dan probing cukup efektif. Sesi selanjutnya dapat melanjutkan progres. Terima kasih. Sekian penjelasan saya tentang prosedur mikrokonseling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.